Kamu cantik Gabriela, ucap Kinan setelah menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi kebesaran. Gabriela yang sedari tadi tegang menunggu cacian dari Kinan akibat ulahnya saat pria itu mabuk pun mencair. Ada kilat cahaya harapan di iris mata birunya. Terima kasih, Kinan. Aku tahu itu. Seutas senyum Gabriela torehkan meski wajah Kinan masih saja tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kinan menarik nafas dalam-dalam sejenak. Baru dia kembali berbicara. Tidak seharusnya kamu memanfaatkan kondisiku yang sedang mabuk. Terlebih kamu tahu kalau aku masih suami orang lain. Seketika senyum di bibir Gabriela surut. Kalau itu aku minta maaf, ucapnya. Tapi kembali dia menegakkan dagunya penuh keyakinan, karena sejujurnya aku tidak sanggup bertahan dengan pesonamu. Aku tidak salah, kan, menginginkanmu. Kamu cantik, sebaiknya dekati saja pria lain. Banyak pria baik di luar sana, dan juga masih single tentunya. Jangan rusak kecantikanmu dengan mendekati suami orang, ujar Kinan dengan santai meletakkan kedua tangannya di atas pegangan kursi. Dia serasa sedang ceramah pada adik sendiri. Aku hanya ingin kamu, jawab Gabriela dengan wajah cemberut seperti anak yang sedang meminta es krim ke ayahnya. Hal itu bertepatan dengan Jeff yang masuk tanpa mengetuk pintu sesuai perintah Kinan saat menelpon barusan. Kinan memindai netranya ke arah Jeff lalu kembali pada Gabriela. Dia menyunggingkan senyum smirk penuh arti. Kenapa kamu tidak mencobanya dengan Jeff? Mata Gabriela membulat sempurna. What's? Pekiknya. Gabriela menoleh ke belakang, melihat Jeff yang memasang wajah bingung. Saya. Ada apa? Tunjuk Jeff pada diri sendiri. Alih-alih merespon pertanyaan Jeff, Kinan justru beranjak dari kursinya lalu meraih ponsel dan berjalan keluar dari area meja kerja. Kamu mau kemana, Kinan? Gabriela menukikkan alisnya tidak rela Kinan pergi begitu saja. Kinan pun menjawab sembari merapikan jas yang dia kenakan. Aku ada urusan. Kamu datang untuk membicarakan bisnis, kan? Aku sudah mempercayai Jeff untuk menyelesaikan meeting berdua denganmu. Aku datang untuk membicarakannya denganmu, ucap Gabriela dengan lugas. Selama ini tidak ada yang berani menolak kehadirannya. Terlebih seorang pria. Kaki Kinan berhenti memberi jarak di hadapan Gabriela. Jeff sangat cerdas. Dia tangan kananku yang handal. Dan yang pasti Kinan memajukan wajahnya untuk berbisik, dia jomblo. Dia iri dengan kerlingan mata. Kemudian kembali berdiri tegak dan bergerak menjauh. Hale, kamu tidak berhak berusaha mendekatkanku dengan dia meski dia jomblo. Protes Gabriela dengan mata tajamnya. Namun rupanya Kinan tidak terpengaruh, dia tetap berjalan menuju pintu. Tanpa menoleh ke belakang, Kinan melambaikan tangannya seraya berpamitan singkat. Bye. Ken Kinan. Suara panggilan Gabriela mengambang di udara karena pada kenyataannya dengan arogan Kinan menutup pintu. Membiarkan Jeff yang merasakan kekesalan gadis itu. Gabriela menghentakkan kakinya dan mendengus kesal. Lisa tidak ada pun sesulit ini, hanya sekedar ingin berdua dengan Kinan. Padahal dia sengaja mengatur jadwal pertemuan pada hari menjelang siang supaya bisa membahas urusan bisnis di luar. Netranya bergeser pada Jeff, pria itu nampak tenang namun bahasa tubuhnya dan ekspresinya menunjukkan sikap tegas dan patuh. Apa lihat-lihat? Bentak Gabriela. Sontak membuat mata Jeff mengerjap sesaat lalu menurunkan pandangannya dan memilih mengangkat pergelangan tangan untuk menunjukkan waktu. Kita berangkat ke restoran sekarang, Nona. Meski sudah dibentak, tetap saja Jeff bertanya dengan memandang lawan bicaranya. Aku tidak mau hanya berunding denganmu. Meeting ditunda. Tolak Gabriela melipat kedua tangannya di depan dada. Jeff menghela nafas ringan.
Seperti inilah yang tidak dia suka jika berhubungan dengan wanita. Makhluk Tuhan yang dikata begitu indah itu mudah sekali ngambek. Dan Jeff bukan ahlinya merayu. Dia begitu kaku pada wanita. Di pikirannya hanyalah pekerjaan dan diri sendiri. Lalu kini, jika bukan karena kepentingan mendesak, Jeff memilih mengangguk dan meninggalkan ruangan sang bos yang tiba-tiba terasa pengap. Tapi nanti sore data harus sudah dikirim pada Tuan Deon, bukan? Sesyah. Desis Gabriela merepatkan gigi dan memalingkan wajahnya. Masih kekeh dengan rasa kesalnya. Sebentar lagi jam makan siang, oleh sebab itu Tuan Kinan memesan meja untuk meeting sekaligus makan siang. Memangnya Anda tidak lapar, Nona? Jeff masih berusaha berucap dengan intonasi standar. Lapar. Oh, Lord. Kenapa perutku jadi benar-benar lapar setelah dia bertanya? Gerutu gadis itu dalam hati. Gabriela kembali memindai netranya pada Jeff. Oke, jawabnya dengan angkuh mengangkat dagunya. Kemudian dia lebih dulu berjalan keluar. Jeff membuang nafas sampai mengembungkan pipinya lalu mengibaskan kerah jas sekilas, melempar rasa gerah yang sudah menyelimuti dirinya sedari tadi. Baru kemudian dia berbalik mengikuti Gabriela. Sesampainya di depan lobi, mobil sudah siap di sana. Jeff pun membuka pintu mobil untuk Gabriela. Silakan, Nona. Alih-alih berjalan masuk. Wanita itu justru menaikkan satu alisnya melihat mobil dan Jeff bergantian. Kamu menawarkanku naik mobil perusahaan. Ucapnya merasa tidak level memakai jenis mobil sederhana. Jeff menengklengkan kepalanya sedikit. Jika Nona tidak keberatan. Dagu runcing Gabriela terangkat sedikit. Jiwa angkuhnya begitu mendominasi. Tentu aku keberatan. Oke, itu bukan masalah. Jeff justru senang tidak satu mobil dengan wanita itu. Baik, kita akan bertemu di res, ucapan Jeff terhenti saat Gabriela menyodorkan kunci mobil di hadapannya dengan ujung jari lentik. Dahi pria itu mengerut menerima apa yang Gabriela sodorkan walau dia bergerak ragu. Akhirnya wanita itu meletakkan kasar di tangan Jeff. Ini kunci mobil. Dan kendaraanku tadi ada di sebelah sana, Gabriela menunjuk ke arah seberang tempat mereka berdiri. Jeff mengikuti telunjuk wanita itu. Ambil lalu kita berangkat. Kali ini kamu mendapat posisi paling spesial, yaitu bisa satu mobil denganku, ucapnya begitu percaya diri. Astaga, ingin sekali Jeff berteriak. Tapi tidak mungkin dia melakukannya. Hingga berujung dengan kata paling ampuh. Terima kasih, Nona. Jangan senang dulu. Kamu menjadi supir, bukan pasangan rekan bisnis yang bisa duduk bersebelahan. Supaya kamu sadar diri Gabriela menjeda ucapannya hanya untuk menunjuk sosok Jeff dari atas sampai bawah, meski wajahmu sedikit tampan, tapi jangan pernah bermimpi bisa mendekatiku. Baru kali ini Jeff kesulitan menelan ludah saat berurusan dengan seorang wanita. Tenang, Nona. Saya tidak akan melakukannya, sahutnya dengan suara kaku. Bagus, sekarang ambil mobilnya. Jeff membungkuk sekilas lalu berjalan melewati Gabriela. Tubuhnya tinggi tegap. Rambutnya disisir rapi. Gabriela juga bisa mencium samar bau parfum maskulin. Dia akui, Kinan tidak sembarangan memiliki asisten pribadi. Tapi, tunggu. Mata Gabriela membelalak teringat akan sesuatu yang dia letakkan di samping kemudi. Yaitu berkas mengenai informasi tentang Lisa yang waktu itu dia dapat dari asisten pribadi ibunya. Sial. Jeff tidak boleh melihatnya. Bisa-bisa dia curiga. Umpatnya panik lalu berjalan cepat meski kenyataannya Jeff sudah menyentuh kenop pintu mobil. Jeff. Panggil Gabriela bergerak panik. Sayangnya pria itu tidak mendengarnya, bunyi bising kendaraan dari jalan raya lebih mendominasi.
Gabriela tidak ingin Jeff banyak bertanya mengenai alasan kenapa ada berkas informasi tentang Lisa dan foto-foto wanita itu. Karena sesungguhnya dia sendiri juga tidak tahu alasan mamanya mencari tahu tentang Lisa. Sempat terfikir di benak Gabriela jika mamanya adalah dalang di balik hilangnya Lisa karena hal itu bertepatan dengan perjalanan bisnis Eliana yang dadakan. Demi mencari tahu itu semua, Gabriela kembali membuka berkas Lisa namun tetap saja dia tidak menemukan informasi yang berarti. Hanya membaca status Lisa dan Diana yang beda ibu tapi menurutnya itu tidaklah berguna. Hei, kamu tuli, ya. Gabriela menarik lengan Jeff saat sebagian badan pria itu sudah masuk ke dalam mobil. Ada apa, Nona? Tanya Jeff menahan rasa kesalnya. Aku haus, tolong belikan air mineral di depan sana. Gabriela mengelus tenggorokannya demi mendramatisir keadaan. Jeff menarik nafas dalam-dalam demi meraup oksigen sebanyak mungkin. Lalu menjawab patuh, baik, Nonal. Baru setelahnya Gabriela bisa bernafas lega dan bergegas mengamankan berkas dan foto di tempat yang tidak terlihat waktu bergulir begitu cepat. Dari hari ke minggu bahkan tidak terasa sudah 6 bulan Kinan menjalani hidup sendiri. Dia benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk melebarkan sayapnya dalam dunia bisnis. Urusan Diana pun tidak dia ambil pusing. Memblokir black card miliknya yang dipegang oleh wanita itu serta memblacklist Diana sebagai mantan karyawan yang dipecat secara tidak baik. Tentu cara itu sangat membuat Diana tersiksa karena kesulitan mencari pekerjaan. Lalu Gabriela. Wanita itu memiliki 1001 cara untuk membuat Kinan tidak bisa terlalu jauh darinya. Kerjasama perusahaan tentu sangat membantu Gabriela melancarkan aksinya setiap kali ada kesempatan berduaan. Seperti saat ini, ponsel Kinan tidak hentinya berdering oleh ulah Gabriela. Sampai dia akhirnya menghentikan langkahnya di lorong rumah sakit hanya untuk mengangkat panggilan telepon. Ya, sapanya sebagai kata pembuka dengan suara datar. Kamu belum sampai kantor? Belum, aku ada urusan. Bukankah pagi ini kita ada pertemuan? Aku sudah menyerahkan semua pada Jeff, jawab Kinan masih dengan nada yang sama. Selalu seperti itu. Sudah. Aku akan melanjutkan tujuanku. Kinan mematikan ponselnya secara sepihak. Tidak peduli bagaimana Gabriela menggerutu di sana. Pria itu melanjutkan menuju kamar pasien VVIP, di mana dia baru saja mendapat keponakan kembar baru. Ketukan pintu dia bunyikan. Setelah mendapat sahutan, Kinan pun masuk. Wah, sudah ramai. Kinan, kamu datang terlambat. Keponakanmu sudah begitu ingin digendong, ujar Evelyn yang berdiri menggendong baby boy. Ruangan itu begitu ramai. Dengan ranjang berukuran king size atau lebih tepatnya seperti kamar presiden suite bukan seperti kamar pasien. Di sana keluarga Astrid dan Jason berkumpul. Bayi kembar laki-laki dan perempuan pun menjadi sasaran para kakek dan nenek. Sementara Kinan duduk di samping Astrid bersandar pada headboard. Dia tidak berani menggendong bayi kembar itu. Kamu tidak ingin melihat Lisa melahirkan bayi kalian? Tanya Astrid. Senyum di bibir Kinan pun pudar. Dia teringat, sudah 6 bulan mencari keberadaan Lisa tapi belum juga menemukan wanita yang tengah mengandung anaknya itu. Tentu aku ingin menemani Lisa seperti kakak menemanimu tadi, ucap Kinan dengan mata memerah, tapi, apa Lisa masih mau melihatku jika aku berhasil menemukan persembunyiannya? Dia pasti masih mencintaimu, Ken. Jason menyahut saat dia baru saja kembali dari luar untuk membeli sesuatu. Kinan hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan Jason. Dek. Oek. Astrid, baby boy menangis. Dia lapar. Ibunda Astrid beranjak dari sofa lalu memberikan pada Astrid. Ini sudah beberapa kali Astrid menyusui kedua anaknya,
jadi dia sedikit-sedikit sudah tidak kesulitan lagi. Mau diberi nama siapa? Tanya David sembari memainkan jemari cucu pertamanya yang masih berada dalam gendongan Evelyn. Raja dan Ratu, sahut Keenan dengan semangat. Jason menggeleng tanda tidak setuju. Patrick dan Patricia bagaimana? Evelyn ikut serta menumpahkan idenya. No, kita sudah memiliki nama untuk baby twins, ucap Jason mengambil alih baby boy dari tangan Mama Evelyn. Jonathan dan Jessica. Ayah Astrid juga ikut serta mengatakan keinginannya. Hampir benar ayah, sahut Astrid dengan senyum lesung pipinya. Siapa Jason? Sepulang dari rumah sakit kita langsung mengadakan syukuran untuk baby twins. Ibunda Astrid sudah tidak sabar memanggil dua baby gemoy yang cantik dan tampan itu. Jonathan Henderson, jawab Jason mengecup dahi baby Jonathan. Dan, baby girl ini, kita beri nama Jennifer Henderson, sahut Astrid mengusap pipi berisi bayi yang sedang menyusu lahap langsung dari sumbernya. Cucu-cucu Oma namanya bagus-bagus sekali. Baby Juna dan baby Jenny. Seru Evelyn begitu bahagia. Semoga Jonathan menjadi anak pemberani, kelak menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan jujur seperti papanya, doa David dengan mata berkaca-kaca. Dan, untuk baby Jennifer, jadi kekasih paman kelak, ya. Keenan. Seru semua Orma dan Opa memprotes doa yang Keenan ucapkan. Hahaha. Iya ralat. Baby Jennifer, tumbuh menjadi gadis ceria, energik, cerdas dan kuat. Supaya tidak ada satu pria pun yang berani meremehkanmu. Mereka akan bertekuk lutut pada pesonamu. Tumbuhlah secantik dan sekuat mamamu yang sempurna ini, tutup Keenan bersungguh-sungguh akan doanya. AAMIIN. Keenan baru saja kembali ke kantor. Bahkan bau minyak telon kini mendominasi tubuhnya karena dia sempat berhasil menggendong dua keponakan kembarnya. Dia duduk di kursi kekuasaannya. Seperti biasa, hal pertama yang dia lakukan selama beberapa bulan terakhir adalah memandang fotonya dengan Lisa sebelum memulai aktivitas kantor bingkai yang sempat pecah. Dia beli yang baru dan masih kokoh sampai sekarang bertengger di sisi meja. Lisa, panggil Keenan. Jarinya mengusap wajah yang sudah sangat dia rindukan itu. Kamu di mana? Sahabatmu baru saja melahirkan dua bayi kembar. Dan suaminya menemani di saat Astrid berjuang di ruang persalinan. Aku juga ingin. Apa kamu memberiku kesempatan itu? Keenan berucap dengan mengulas senyum kecilnya membayangkan dia sebentar lagi menggendong bayi. Keenan menarik nafasnya dalam. Lalu kembali meletakkan bingkai foto di bagian yang bisa dia pandang sewaktu-waktu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu tidak menarik atensi Keenan, dia tetap melanjutkan menyalakan laptop tapi tetap menyahut, masuk. Tidak lama, pintu terbuka. Nampak Jeff berjalan mendekat dengan raut jelas akan mengatakan sesuatu. Ada apa Jeff? Jangan katakan soal Gabriela. Kenapa kalian tidak pacaran saja? Ledek Keenan dengan tangannya tetap aktif meraih satu dari tumpukan berkas dan membukanya. Maaf, Tuan. Keenan menarik satu bibirnya. Ada apa? Tuan Jason baru saja menelpon. Tuan Keenan diminta untuk menggantikannya dalam pembukaan anak cabang Morgan Group di Italia. Keenan segera mendongak ke arah Jeff. Italia. Iya, Tuan. Tepatnya di kota Roma.